Menurutmu, rumah yang kamu tinggali sekarang ini aset atau liabilitas? Tulis jawabanmu di kolom komentar sekarang. Aset atau liabilitas? Dua pilihan aja. Banyak orang Indonesia percaya hal yang sama soal aset dan sebagian besar mereka salah. Kalian pernah dengar nggak sih si Robert Kiyosaki? Yap, penulis buku finansial terkenal dengan bukunya Rich Dad Poor Dad. Nah, kali ini kita akan bahas panjang lebar tentang apa yang Kiyosaki ajarin di bukunya. Kita akan bedah mana yang beneran bener, mana yang perlu diluruskan, dan mana yang paling relevan buat konteks kita di Indonesia. Karena belajar finansial dari buku Amerika, terus diterapin mentah-mentah di sini, di Indonesia, itu juga jadi salah satu kesalahan yang paling banyak dilakukan orang. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Oke, buat yang belum familiar, Robert Kiyosaki adalah penulis buku Rich Dad Poor Dad yang terbit pada tahun 1997. Buku ini bukan sekedar bestseller biasa. Ini salah satu buku tentang keuangan pribadi terlaris. Jadi sebelum kita bahas yang perlu dilurusin, aku mau flashback sedikit dan melihat kontribusi nyata dari Kiyosaki ini. Di tahun 1997, hampir nggak ada yang ngajarin orang awam soal perbedaan antara bekerja untuk uang dan membuat uang bekerja untuk kita. Hampir nggak ada. Hampir semua orang percaya dengan siklus sekolah yang bagus, dapat kerja bagus, terus bisa nabung, dan akhirnya pensiun, selesai. Nah, Kiyosaki datang dan bilang, sistem itu tuh bikin kamu terjebak. Dan kamu nggak sadar udah kejebak. Pada masanya itu statement yang revolusioner banget bro. Itu membuka mata jutaan orang, nggak heran bukunya bestseller. Bahkan sampai sekarang. Jadi kita di sini nggak berada di sisi yang kontra sama Kiyosaki. Kita di sini belajar dengan lebih kritis supaya bisa kita ambil yang terbaik dari ajarannya. Penasaran? Oke, lanjut. Ini inti dari semua yang Kiyosaki ajarin. Aset dan liabilitas. Dia punya definisi yang sangat simpel dan inilah yang bikin orang mudah ingat, yaitu aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantong kamu. Nah, kalau liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantong kamu. Sesimpel itu. Yes, sesimpel itu. Dan dari definisi ini, dia terus bilang gini, masalah terbesar kenapa orang susah kaya adalah karena mereka mengira telah membeli aset. Padahal sebenarnya yang mereka beli itu liabilitas. Contoh paling ikonik dari Kiyosaki itu rumah yang kamu tinggali sendiri. Logikanya gini, kamu beli rumah, tiap bulan bayar cicilan. Kamu harus bayar pajak PBB, bayar biaya renovasi, perawatan, listrik, air, dan sebagainya. Uang keluar terus dari rumah itu, tidak ada uang masuk. Jadi menurut Kiyosaki, rumah itu liabilitas, bukan aset. Tapi sebaliknya, kalau kamu punya properti yang disewain, terus uang sewa masuk ke kantong kamu setiap bulan, itu baru aset kata Kiyosaki. Dia juga kasih contoh lain, kayak mobil. Mobil yang kamu pakai sendiri, itu liabilitas. Karena ada cicilan, bensin, servis, pajak, kendaraan, dan sebagainya. Uang keluar terus tuh. Contoh lain, saham yang ngasih dividen, itu aset. Karena uang masuk ke kantong kamu tanpa kamu harus kerja lebih. Paham sampai sini? Kalau dipikir-pikir, bener juga nggak sih? Ya nggak? Terus ada lagi statement terkenal dari dia, yaitu orang kaya membeli aset. Kelas menengah membeli liabilitas yang mereka kira aset. Orang miskin hanya punya pengeluaran. Jelek banget nggak tuh? Suka nggak suka, ini statement yang pas banget. Tapi sakit hati dengernya, ya nggak? Tapi tunggu dulu, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Kita masih banyak yang perlu dibahas supaya dapat intisari ilmunya. Penasaran? Oke, kita lanjut. Ada setidaknya 3 hal dari Kiyosaki yang menurutku beneran bener gitu. Dan ini bisa kita pegang ilmunya. Pertama, mindset cash flow. Kebanyakan orang lihat kekayaan orang lain dari satu sudut pandang aja. Seberapa besar penghasilan bulananmu? Kalau penghasilan bulananmu banyak, yes, kamu orang kaya. Tapi kalau sedikit, sebaliknya.
Nah, Kiyosaki menggeser sudut pandang ini. Jadi, kaya itu bukan soal seberapa besar gajimu, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan hidup kalau besok pagi kamu di PHK. Itu definisi wealth yang sesungguhnya. Kedua, konsep rat race. Konsep ini tuh masih relevan banget sampai sekarang. Kiyosaki bilang gini, banyak orang terjebak di siklus, kalau gaji naik, gaya hidup naik. Pengeluaran naik juga. Dan kita balik lagi butuh gaji yang lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Nah, ini jadi siklus yang berulang-ulang. Di Indonesia, kita kenal ini dengan istilah lifestyle inflation. Dan ini nyata banget, real. Ketiga, berhenti hanya menabung dan mulailah membangun. Di era sebelum Kiyosaki, saran keuangan yang paling umum adalah kerja, nabung, terus deposito, pensiun, titik. Kiyosaki bilang itu nggak cukup. Kamu perlu membangun something, sesuatu yang bekerja untuk kamu. Ketiga konsep ini, kalau dipahami benar-benar, pasti bakal ngubah cara kita melihat uang selamanya. Dari sekian banyak ajarannya yang daging banget, ada juga beberapa hal yang mesti kita kritisi guys. Pertama, bukan definisi akuntansi yang sesungguhnya. Ini penting banget nih, kalau kamu mulai belajar investasi dan baca laporan keuangan perusahaan. Dalam dunia akuntansi yang sesungguhnya, aset itu segala sesuatu yang kamu miliki dan punya nilai ekonomi. Rumah kamu, mobil, tabungan, semuanya aset di neraca keuangan. Terus kalau liabilitas, itu adalah semua kewajiban atau utang yang kamu miliki. KPR-mu itu dianggap liabilitas, bukan rumahnya. Rumah itu asetnya, utang bank itu liabilitasnya. Jadi kalau kamu buka laporan keuangan perusahaan yang mau kamu investasiin, dan kamu pakai definisi Kiyosaki tadi, kamu bakal bingung. Karena definisinya berbeda. Kiyosaki itu nggak salah guys. Dia cuma menyederhanakan konsep cash flow, jadi lebih mudah dicerna oleh orang awam. Tapi sayangnya dia pakai istilah yang sama dengan ilmu akuntansi, dan menciptakan kebingungan. Jadi lebih baik kalau kita bisa paham dua-duanya, dengan konteks yang berbeda. Definisi Kiyosaki bagus untuk mindset. Definisi akuntansi penting untuk praktek investasi. Yang kedua, rumah itu tidak selalu liabilitas. Nah, di sini Kiyosaki mengabaikan capital gain. Kiyosaki fokus sepenuhnya pada cash flow. Dia mengabaikan satu hal penting, apresiasi nilai atau capital gain. Contoh konkretnya, kamu beli tanah di pinggir kota tahun 2010 seharga 200 juta. Nah, tanah itu nggak ngasih cash flow sama sekali. Kamu malah bayar PBB, pajak. Menurut Kiyosaki itu liabilitas. Nah, tapi di tahun 2026, tanah di pinggir kota tadi harganya bisa jadi 1,5 M. Apakah itu liabilitas? Tentu tidak. Banyak instrumen investasi yang valid justru tidak punya cash flow. Saham growth, tanah kafling, reksadana saham yang tidak bagi dividen. Semua itu tetap bisa jadi aset yang kuat karena nilainya tetap terus naik. Yang ketiga, konteksnya Amerika, bukan Indonesia. Buku Rich Dad Poor Dad ditulis dari pengalaman Kiyosaki di Amerika, guys. Sistem properti di sana beda, sistem pajaknya beda, suku bunga beda, beda semua. Beberapa saran dia kayak agresif menggunakan utang untuk beli properti investasi. Kalau diterapin mentah-mentah di Indonesia, sangat beresiko. Nggak salah ya, cuma sangat beresiko. Kita perlu adaptasi, bukan copy-paste. Oke, sekarang apa yang bisa kita pelajari? Aku coba simpulkan sederhana. 1. Kiyosaki berjasa besar. Dia membuka mata jutaan orang soal pentingnya membangun aset. 2. Definisi yang dia pakai terlalu simpel untuk dipakai mentah-mentah. Terutama kalau kamu mulai serius di dunia investasi. Butuh penyesuaian. 3. Di Indonesia, konteksnya unik dan berbeda dari Amerika. Mesti disesuaikan agar lebih bisa diterima. Dan yang paling penting, mulai petakan aset atau liabilitas kamu sendiri. Kamu punya apa yang benar-benar menghasilkan dan punya apa yang benar-benar cuma menguras. Kalau kamu belum pernah mapping ini, aku udah bikin template personal balance sheet yang bisa langsung kamu isi.
Link ada di deskripsi. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.